Bab 1026. Dia panik dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan? Putriku tidak bersalah. Jangan libatkan dia." Pria berbaju hitam itu mencibir, "Berapa banyak bayi dan anak dalam geng pengemis Anda yang telah diculik oleh Anda? Bukankah mereka tidak bersalah? Bukankah anak Nanshan Anda adalah manusia, dan anak orang lain bukan manusia?" Nanshan kaget. Sebelum dia dan istrinya bisa pulih, mereka dibawa secara paksa ke dalam helikopter oleh pria berkulit hitam. Mereka dibawa dengan helikopter bersama putri mereka. Salah seorang pria berbaju hitam langsung mengeluarkan jarum suntik dan memberi obat penenang untuk putri Nanshan. Suntikan obat penenang ini dapat memberi putri Nanshan setidaknya 10 jam tidur lagi. Setelah itu, pesawat dengan cepat menaiki dan terbang menuju jembatan tempat Charlie berada. Saat ini, di atas jembatan, keluarga 6 orang Liu Shaochen hampir terkejut. Jiang Ming sudah pingsan beberapa kali karena ketakutan, dan sadar kembali. Tetua gang pengemis, yang bertanggung jawab untuk membeli dan menjual orang, sudah dalam perjalanan ke sini. Bawahan Ishak sudah berada di jembatan dan tidak memiliki jaring. Selama orang ini muncul, dia akan segera dikendalikan. Liu Shaochen berlutut di depan Charlie saat ini. Darah yang telah bersujud sebelumnya, telah membentuk keropeng darah, membuatnya tampak mengerikan. Tapi ekspresinya penuh ngeri. Dia memandang Charlie dan memohon, "Saudaraku, jika pengemis tua itu datang nanti, tolong biarkan kami pergi. Kami pasti akan melakukan reformasi di masa depan, jangan pernah melakukan hal yang tidak bijaksana seperti ini lagi." Charlie mencibir dan berkata, "Jika kamu benar-benar memiliki ingatan yang panjang, ketika kamu membuat CD bajakan dan tangan kananmu dipotong, kamu sudah memiliki ingatan yang panjang. Yang lain telah bekerja sangat keras untuk membuat film dan bersiap untuk ditampilkan di teater untuk mendapatkan box office, untuk memulihkan biaya, dan akibatnya, Anda bodoh mencuri hasil kerja orang lain secara langsung. Jika Anda adalah sampah bajakan, sangat bodoh. Anda seharusnya tidak punya tempat untuk mengubur seluruh keluarga. Saya tidak berharap Anda menjadi bajak laut. Anda bahkan memukul anak itu dengan ide, Anda menambahkan dosa ke dalam dosa." Liu Shaochen menangis. Dia mengangkat tangan kanannya yang terputus dan memohon, "Saudaraku, saya melakukan pembajakan benar-benar bukan sesuatu, benar-benar sial. Saya sudah membayar harganya. Anda tahu, saya kehilangan tangan kanan saya ketika saya masih muda. Tidak mudah bagi saya untuk hidup beberapa tahun terakhir ini." Charlie berkata dengan dingin, "Tangan kananmu adalah harga yang kamu bayar untuk pembajakan. Sekarang Anda harus membayar harga untuk penculikan dan pencurian anak-anak." Liu Shaochen menangis dan berkata, "Saudaraku, mengapa kamu tidak mengambil salah satu kakiku? Ambil salah satu kakiku, aku pasti akan menjadi orang baik dalam hidupku." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu cukup pandai berdiskusi dengan orang lain. Bukan tidak mungkin untuk meninggalkan kaki Anda, tetapi Anda telah mencuri total 10 anak. Untuk setiap anak, saya meninggalkan kaki Anda. Anda memiliki 10 kaki untuk saya." Liu Shaochen tertegun. Melihat wajah Charlie penuh kesungguhan, seolah-olah dia akan membunuhnya hari ini, dia berkata dalam hati dengan bingung, "Saudaraku, meskipun saya tidak memiliki 10 kaki, kami ada 7. 7 orang, itu 14 kaki. Apa?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu cukup pandai mengerjakan soal aritmatika, tapi hal semacam ini tidak bisa diimbangi oleh kalian bertujuh, karena hasil yang harus kalian hadapi persis sama." Saat dia berbicara, sebuah forklift yang berat melaju dari atas jembatan dengan Mercedes-Benz S-Class tepat di garpu. Suara Ishak datang dari interkom, "Tuan muda, tetua geng pengemis telah dibawa kemari. Ada di sedan Mercedes-Benz. Mobil itu anti peluru. Dia tidak mau keluar dari mobil, jadi saya biarkan dia dicabut." Bab 1027. Saat forklift semakin dekat dan dekat, Charlie meminta orang-orang di sekitar untuk membuat ruang terbuka, dan melambai kepada pengemudi forklift, "Ayo, taruh dia di sini." Pengemudi forklift segera mengemudikan Mercedes-Benz S-Class anti peluru sampai ke Charlie. Ishak berkata saat ini, "Jangan khawatir, jangan turunkan dia sekarang, kalau tidak dia akan tiba-tiba melukai tuan muda jika dia menginjak pedal gas. Pertama-tama lepaskan keempat rodanya, lalu turunkan dia." Akibatnya, beberapa pekerja dari lokasi konstruksi langsung mengambil peralatan dan naik serta menurunkan keempat rodanya.
Saat ini, ada seorang pria gemuk duduk di dalam mobil. Pria gendut itu sangat ketakutan dan berteriak di dalam mobil, "Siapa kalian dan apa yang ingin kamu lakukan?" Charlie mengabaikannya. Setelah keempat rodanya diturunkan, forklift menempatkan mobil di tempatnya. Charlie mengeluarkan ponselnya, menyalakan fungsi perekaman video, memandang pria gendut di jendela mobil, dan berkata dengan dingin, "Tetua gang pengemis, kan? Anda bertanggung jawab untuk membeli anak di bawah umur untuk geng pengemis, bukan? Saya akan memberi Anda kesempatan sekarang. Jika Anda tidak menangkap peluang untuk turun, Anda menanggung risiko sendiri." Pria gendut itu memandangnya dengan gentar, dan berseru, "Siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kita tidak bisa memiliki kebencian, apa dendamnya?" Charlie mengangkat Liu Xiaochen, menunjuk ke arahnya, dan bertanya pada pria gendut itu, "Apakah Anda kenal orang ini? Sudahkah Anda mengatakan kepadanya bahwa Anda ingin mengambil alih 10 anak yatim darinya?" Wajah pria gemuk itu langsung memucat. Segera, dia memelototi Liu Xiaochen dan mengutuk, Kamu berani sekali menjualku." Liu Xiaochen juga penuh amarah tanpa tempat untuk melampiaskannya, menatapnya, dengan histeris mengutuk, "Kamu bastard, jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa berjalan seperti ini. Kamu sialan membunuh keluarga kita." Charlie memandang pria gendut itu lagi dan bertanya dengan suara dingin, "Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kali, maukah kamu turun?" Pria gendut itu tidak berani turun, setidaknya dia bisa menemukan rasa aman di dalam mobil. Melihat bahwa dia acuh tak acuh, Charlie berkata kepada Ishak, "Apakah ada peralatan las listrik di kendaraan konstruksi ini?" Ishak langsung bertanya melalui walkie-talkie, "Mobil siapa yang memiliki mesin las listrik?" Sebuah suara keluar dari walkie-talkie, "Tuan, saya memiliki satu set peralatan las dan inverter di mobil saya, hanya untuk pengelasan seluler." Ishak berseru, "Cepat kemari." Setelah beberapa saat, sebuah truk melaju. Setelah pengemudi tersebut melompat keluar dari mobil, ia langsung mengangkat satu set peralatan las elektrik dari bagian belakang truk. Charlie menunjuk ke Mercedes-Benz S-Class dan berkata, "Karena pria gemuk ini suka tinggal di dalam, maka las semua pintunya, temukan beberapa batang baja, dan las semua jendela." Kendaraan konstruksi banyak sekali, dan berbagai material lokasi konstruksi ditarik ke dalam, yang sebagian besar adalah semen, pasir kuning dan kotoran, disusul batangan baja dan pelat baja lainnya. Setelah mendengar bahwa Charlie memerintahkan mobil untuk dilas sampai mati, pekerja tersebut langsung menyapa beberapa pekerja untuk meminta bantuan. Kemudian, banyak orang membawa berbagai batang baja dan pelat baja itu terlindas dengan cepat. Ketika pria gemuk di dalam mobil melihat pertempuran itu, jiwanya ketakutan. Dia bertanya dengan parau, "Apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak punya dendam padamu, kenapa kamu melakukan ini padaku?" Charlie mencibir, "Kamu menculik dan menjual anak-anak, semua orang akan dihukum. Untuk melakukan bisnis hati nurani seperti ini, Anda harus memiliki persiapan psikologis yang cukup." Setelah itu, dia berteriak, "Lakukan sekarang." Beberapa pekerja langsung sibuk. Pertama, semua pintu Mercedes-Benz ini dilas sampai mati, lalu semua jendela Mercedes-Benz ini dilas menjadi sangkar dengan berbagai pelat baja. Pria gendut itu menjadi semakin ketakutan di dalam, dan seluruh tubuhnya hampir pingsan. Dia sudah merasakan sesuatu secara tidak sadar, tetapi pada saat ini, jauh di lubuk hatinya, dia masih menipu dirinya sendiri dan tidak bisa mempercayainya. Bab 1028. Ponsel Charlie merekam fotonya, dan secara alami merekam semua adegan dirinya dilas hingga meninggal di dalam mobil. Pria gemuk itu memandang Charlie dan mengancam dengan segenap kekuatannya, "Aku memperingatkanmu, biarkan aku pergi secepatnya, saudara ipar bos kita, tidak lain adalah Ragnar dari keluarga Wu. Anda pasti pernah mendengar nama Ragnar. Bagaimana mungkin Anda tidak memprovokasi dia? Jika Anda berani melawan saya hari ini, bos saya dan saudara iparnya Ragnar pasti tidak akan mengampuni Anda." Charlie tersenyum dan berkata, Bos Anda sedang dalam perjalanan ke sini, jadi biarkan dia mengawasi Anda di jalan nanti." Saat dia berbicara, helikopter di langit sudah bergerak dengan cepat. Setelah beberapa menit, pesawat mendarat perlahan, dan beberapa orang berbaju hitam mengawalnya. Nanshan dan istrinya Kylie turun dari helikopter. Ketika Nanshan melihat pertempuran di depannya, dia terkejut, jiwanya kehilangan raganya. Dia telah keluar begitu lama dan belum pernah melihat pertempuran yang begitu menakutkan.
Puluhan kendaraan teknik langsung menutup seluruh jembatan, beberapa helikopter diparkir di jembatan, dan puluhan pria berbaju hitam dengan senjata dan peluru tajam. Ha mengira itu adalah pasukan yang melakukan beberapa latihan. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, siapakah orang-orang ini? Siapa yang Anda sakiti? Pengemis yang biasanya merampok untuk jual beli, siapa yang punya kemampuan hebat? Orang-orang berbaju hitam itu membawanya ke Charlie. Charlie mengamatinya dan bertanya dengan suara dingin, apakah Anda Nanshan? Nanshan merasa tegang, dan tanpa sadar bertanya, kamu siapa? Apa yang sedang Anda cari? Charlie tersenyum dan berkata, akulah yang akan membunuhmu. Ketika Nanshan mendengar ini, wajahnya menjadi dingin, dan dia langsung berkata dengan marah, kamu menginginkan hidupku? Apakah Anda tahu siapa saudara ipar saya? Charlie tersenyum dan berkata, aku tahu, bukankah itu Ragnar? Apakah menurut Anda Ragnar dapat menyelamatkan Anda saat ini? Jika anjing tua Ragnar ini datang hari ini, aku akan membunuh seluruh keluarga Wu hari ini. Di sini. Kamu. Nanshan kaget. Dia tidak bisa mengerti mengapa pemuda di depannya memiliki kepercayaan diri yang kuat, dan dia berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Siapa Ragnar? Ragnar adalah eksistensi yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun di seluruh Aurous Hill dan tidak ada yang berani mengacaukannya. Dia adalah Raja Aurous Hill. Tapi pemuda di depannya sama sekali tidak memperhatikan Ragnar. Apa yang membuatnya begitu percaya diri? Pada saat ini, pria gemuk yang telah dilas seluruhnya sampai mati di dalam mobil Mercedes-Benz membuka jendela di dalam mobil dan berteriak keluar, Bos, Anda harus menyelamatkan saya, bos. Nanshan kaget. Dia menoleh dan menemukan bahwa di dalam Mercedes-Benz yang dilas sampai mati, ada duduk di salah satu dari 9 tetua geng pengemisnya. Dia buru-buru berkata dan bertanya, Liu tua, kenapa kamu di sini? Pengemis tua di Mercedes-Benz itu menangis dan berkata, Bos, saya datang untuk mengambil barang. Saya tidak menyangka bahwa anak laki-laki yang berbicara dengan saya, dia benar-benar menipu saya, karena dia bersatu dengan orang lain untuk melakukan kejahatan saya. Bos, Anda harus menyelamatkan saya. Nanshan ketakutan dan bodoh, pertempuran ini jelas untuk membunuh. Jika lawan berani membunuh sesepuh sendiri, dia harus berani membunuhnya. Dia gugup dan takut untuk mati, dan dengan gemetar bertanya pada Charlie, saudaraku, apa yang telah Anda dan saya salah paham? Atau apa yang kamu inginkan? Tanyakan saja, selama saya bisa memberikannya kepada Anda, saya hanya memohon Anda untuk melepaskan kami. Charlie berkata dengan dingin, pengemis Anda membantu melakukan beberapa hal yang tidak sadar. Yang saya inginkan hari ini adalah surga. Keadilan. Bab 1029. Nanshan berkata dengan ngeri, saudaraku, bagaimana bisa kakak iparku Ragnar dianggap sebagai wajah dan wajah di selatan sungai Yangtze? Jika Anda membunuh saya, dia pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Daripada membalas ketidakadilan seperti ini, mengapa tidak bisa mengubah pertempuran menjadi giok? Charlie tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, maaf, kamu ingin mengubah pertengkaran denganku menjadi sutra giok, kamu tidak layak. Bahkan Ragnar pun tidak layak. Anda melihat Ragnar sebagai dewa, tapi di mata saya dia hanyalah tumpukan kotoran. Setelah itu, dia berkata lagi, Nanshan, jangan khawatir, datanglah satu persatu. Aku akan mengirim adikmu ke jalan dulu, dan kemudian mengobrol dengan kamu. Segera setelah itu, Charlie memandang pria gemuk di dalam Mercedes-Benz itu, dan berkata dengan dingin, kamu menculik dan menjual anak-anak, kamu kehilangan hati nuranimu, kamu adalah harimau, dan semua orang dapat dihukum. Hari ini saya akan bertindak untuk langit dan membiarkan Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Untuk membayar harganya. Apakah Anda tidak menyukai Mercedes-Benz Anda? Tidakkah kamu suka tinggal di dalamnya dan tidak turun? Oke, biarkan mobil ini menjadi peti mati Anda dan biarkan bos Anda mengantar Anda ke jalan. Bagaimanapun juga, dia memandang Nanshan dan berkata dengan dingin, ayo, nyanyikan sebuah lagu dengan keras untukku, nyanyikan lagu Italia yang terkenal. Selamat tinggal teman. Nanshan tanpa sadar menggigil dan berkata, aku tidak akan. Charlie memarahi, kamu F-Ching menggertak saya. Siapa yang bisa menyanyikan lagu klasik seperti itu? Nanshan memang menyanyikan lagu ini, dan dia sering menyanyikannya di KTV, tapi bagaimana dia bisa mau menyanyikannya saat ini?
Pemuda di depannya mengelas salah satu jenderalnya dengan mobil Mercedes-Benz, dan berkata bahwa dia ingin mobil ini menjadi peti matinya, yang berarti dia akan mati di dalam mobil. Dia tidak bisa menyelamatkan saudaranya, juga tidak bisa menyanyikan selamat tinggal untuk teman ketika dia meninggal, kan? Melihat bahwa dia bahkan tidak berbicara, Charlie langsung berteriak. Penembak jitu mengambil kaki kanannya. Begitu suara itu jatuh, dia mendengar suara tembakan. Kemudian Nanshan berlutut di tanah dengan celepuk. Lutut kanannya telah menjadi segumpal daging, dan rasa sakit membuatnya menangis. Charlie melanjutkan, saya menghitung 123, dan dalam 3 detik, jika orang ini tidak menyanyi untuk saya, Anda akan mematahkan kakinya yang lain. 1, 2. Nanshan sangat takut untuk menangis ketika mendengar ini. Jangan tembak, saudara, aku bernyanyi, aku akan bernyanyi. Bagaimanapun juga, dia menahan rasa sakit yang menusuk di kaki kanan dan lututnya, dan bernyanyi dengan suara gemetar, oh selamat tinggal teman, selamat tinggal teman, selamat tinggal teman, selamat tinggal, selamat tinggal. Charlie memandang pria gemuk di dalam mobil Mercedes-Benz dan bertanya sambil tersenyum, pernahkah Anda mendengar? Kakak laki-lakimu bernyanyi untuk mengantarmu, kamu bisa pergi ke jalan dengan tenang. Pria gemuk itu pingsan kesakitan, menampar jendela mobil dan berteriak, saya tidak ingin mati, tolong selamatkan hidup saya benar-benar tidak ingin mati. Charlie berhenti memperhatikannya, tetapi berteriak, gantung Mercedes-Benz ini untukku dengan helikopter berat. Ishak segera memerintahkan seseorang untuk turun. Di dalam mobil, pria gemuk besar itu benar-benar gila. Dia menampar jendela mobil dengan panik, menangis dan memohon, saudaraku, paman, tolong biarkan aku pergi. Saya masih muda dan saya tidak ingin mati. Saya memiliki 80 ibu. Ada anak berusia 3 tahun. Jika saya mati, semuanya akan berakhir. Charlie mencibir, sebelum Anda melakukan bisnis ini, Anda seharusnya berpikir bahwa Anda akan berakhir seperti ini. Helikopter berat mengikat Mercedes-Benz dengan kabel, lalu perlahan mengangkatnya ke udara. Bab 1030. Charlie berkata dengan dingin, buang dia ke sungai untukku. Helikopter segera terbang ke permukaan sungai di dekat jembatan, kemudian pesawat tiba-tiba memutuskan tali, dan Mercedes-Benz menabrak permukaan sungai dengan kecepatan yang sangat cepat. Mercedes-Benz ini sendiri anti peluru, dan bodinya sangat berat, ditambah pelat baja yang bilas secara melingkar membuatnya lebih berat. Oleh karena itu, saat ia terjun ke sungai dengan kecepatan tinggi, ia segera mengeluarkan percikan air yang spektakuler. Percikan air bahkan membentuk pelangi kecil di bawah sinar matahari. Segera setelah itu, mobil Mercedes-Benz langsung tenggelam ke dasar sungai dan menghilang tanpa penundaan. Semua orang yang hadir tahu bahwa pria gemuk ini akan mati. Karena mobil itu telah sepenuhnya dilas sampai mati, tidak mungkin dia bisa melarikan diri sekarang. Jiang Ming, keluarga Liu Shaochen, dan pasangan Nanshan tiba-tiba pingsan karena ngeri saat mereka menyaksikan Mercedes-Benz tenggelam ke dasar sungai. Tidak ada yang mengira bahwa Charlie akan begitu menentukan saat membunuh seseorang. Jiang Ming juga dengan jelas menyadari pada saat ini bahwa anak yatim piatu ini, yang tumbuh bersamanya sejak kecil, sepertinya dapat membunuhnya hari ini. Dia merangkak berdiri Charlie, menangis dan seluruh tubuhnya terengah-engah. Charlie, tolong biarkan aku pergi. Saya berbeda dari mereka. Saya belum pernah melakukan perkabungan seperti itu sebelumnya. Untuk hal terbaik, saya hanya bingung untuk sementara, dan dibutakan untuk sementara waktu. Saya mohon Anda memberi saya kesempatan lagi, Anda tumbuh bersama saya, Anda tahu bahwa saya bukan tipe orang keji. Charlie memandangnya dengan jijik, dan berkata dengan dingin, Jiang Ming, ada kebenaran yang harus kau pahami. Beberapa kesalahan bisa dimaafkan, tapi beberapa kesalahan tidak akan pernah bisa dimaafkan, bahkan untuk pertama kalinya. Setelah selesai berbicara, dia menggunakan kamera ponselnya untuk membidik Nanshan dan istrinya, dan berkata dengan dingin, ayo, saya akan memberi Anda dan istri Anda kesempatan untuk mengaku kepada orang-orang di seluruh negeri. Melihat kamera ponsel saya, Anda telah melakukannya selama bertahun-tahun. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku mungkin bisa membuat penderitaanmu berkurang. Istri Nanshan, Kaili, hampir konyol, tapi saat ini, dia berlutut di tanah dengan suara gedebuk, menangis dan memohon ampun, kakak, maafkan aku hanya istri Nanshan, aku bahkan tidak tahu. Apa yang dia lakukan di hari kerja, saya benar-benar tidak bersalah.
Saat dia berkata, dia menunjuk ke perut bagian bawahnya yang rata, dan berkata, katakan padaku, aku telah hamil selama 2 bulan, tolong biarkan kami pergi dan beri kami jalan keluar. Mendengar ini, Nanshan tanpa sadar mengutuk, Kaili, kamu sebenarnya ingin mengkhianatiku saat ini. Kaili tiba-tiba meledak, Nanshan, benihmu ada di perutku. Tidakkah aku ingin meninggalkan seorang ratu untukmu keluarga Sue? Jika kita berdua mati di sini hari ini, dupa keluarga Sue Anda rusak. Padahal, pemikiran Kaili sangat sederhana, sekedar bertahan hidup. Dia tidak cukup hidup dan tidak ingin mati. Jika dia dibiarkan mati bersama suaminya dan hidup sebagai janda seorang diri, pilih salah satu dari keduanya, maka dia harus memilih yang terakhir. Nanshan juga awalnya mengira dia akan hidup sendiri. Tetapi mendengarkan dia mengatakan ini, hatinya tiba-tiba bergidik. Istrinya benar. Jika dia dan istrinya sudah mati, bahkan jika pemuda di depannya melepaskan putrinya, dupa miliknya akan dipotong. Dengan seorang putri, di mata keluarga Sue, dupa tidak dapat dilanjutkan,